Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 terdapat berita menarik nih teman-teman. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Oke, untuk yang pertama saya sendiri Muhammad Syaril Juniandra dengan NIM 162. Selanjutnya Saya Vanus Aditya Pamungkas, NIM 155. Saya Muhammad Alwanul Huda, NIM 156. untuk beritanya ini terkait dengan uh, moneter Indonesia ya, yaitu berjudul atau bertajuk tentang pikat investor asing, BI siapkan beberapa resep moneter. Jadi di sini ada 2 poin teman-teman. Yang pertama itu BI pada 2018, soalnya kan ini beritanya tahun 2018, Ya. mengupayakan memperluas pilihan-pilihan instrumen moneter. Di antaranya adalah yang pertama, apakah reaktivitas penerbitan sertifikat BI atau SBI untuk tenor 9 dan SBI 12 bulan ini bisa meningkatkan portofolio asing. Oke, satu dulu yang teman-teman mungkin teman-teman di sini akan berpendapat dengan pendapatnya masing-masing. Entah itu manfaat atau mungkin kelemahan dari SBI 9 tenor 9 dan SBI 12 bulan ini. Silahkan monggo teman-teman yang ingin berpendapat dulu terkait poin 1 ini. Saya akan berpendapat Mas Andra. Baik, silahkan Mas Venus. Untuk penerbitan SBI tenor yang beragam akan memperluas pilihan instrumen moneter yang tersedia bagi pasar. Ini dapat membantu Bank Indonesia dapat mengelola likuiditas dan suku bunga lebih efektif. Selanjutnya, SBI juga adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan suku bunga di pasar. Dengan mengeluarkan SBI dengan berbagai tenor, Bank Indonesia dapat lebih fleksibel dalam merespon perubahan kebijakan moneter dan kondisi ekonomi. Itu menurut saya. Mohon izin, Oke, untuk saya ingin berpendapat. silakan Mas Mauda. Eh, Menurut saya, penerbitan SBI yang lebih variatif dapat membantu dalam penstabilan pasar keuangan dengan memberikan alternatif investasi yang aman kepada para investor dan lembaga keuangan. Ini dapat membuat penstabilan pasar keuangan. Selanjutnya, manfaat bagi investor yaitu penerbitan SBI memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi yang dalam instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dianggap sebagai instrumen berisiko rendah dan dapat memberikan imbalan hasil yang stabil. Itu pendapat saya. Oke, baik. Berarti mungkin saya juga ingin menambahkan bahwa di mana SBI ini kaitannya kan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Jadi apabila investor asing maupun domestik itu ingin mendaftarkan dirinya ke SBI ini atau menanamkan modalnya, itu dapat pengawasan langsung dari SBI. Jadi istilahnya itu instrumen keuangan yang aman dan dapat diandalkan karena kan dibawahi langsung oleh SBI atau uh, maksud saya Bank Bank Indonesia. Indonesia. Jadi kayak investor itu jadi percaya gitu kepada Bank Indonesia. Terus kedua ada tingkat imbal hasil yang kompetitif. Jadi SBI dengan tenor yang beragam
tadi Mas Venus juga sudah bilang ya dapat menarik investor asing dengan keuntungan dari bunga yang lebih tinggi. Iya. Jadi kayak sebenarnya itu kan kemarin yang 2017 itu ada sertifikat deposito Bank Indonesia. Nah, itu kan khusus untuk domestik saja. Jadi kayak pemerintah itu mengupayakan investor asing masuk ke Indonesia dengan SBI. Dan juga manfaat lain itu kan tenornya panjang kan, sehingga dapat menarik investor asing untuk masuk karena tenor panjang, serta nanti kan menambah portofolio asing di Indonesia. Artinya kan nanti dengan masuknya portofolio asing ini dapat dilihat secara global, sehingga menarik investor-investor yang lain juga nanti. Dan poin kedua, BI mengeluarkan benchmark di pasar uang overnight untuk menentukan suku bunga yang bernama Indonia. Jadi instrumen Indonia ini meningkatkan kredibilitas benchmark di pasar uang yang penentuan suku bunga di pasar uang nantinya berbasis transaksi. Dan rencananya ini akan diterbitkan pada akhir bulan. Jadi kan beritanya tanggal 2018 Juli ya, berarti Juli akhir nanti teman-teman. Iya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Ferus atau Mas Mauda bagaimana terkait dengan benchmarking Indonesia ini? Saya izin menambahkan Mas Andre. Oke, silahkan Mas Venus. Untuk penentuan suku bunga, Indonesia digunakan sebagai acuan untuk menentukan suku bunga pasar uang di Indonesia. Hal ini juga dapat membantu mengatur suku bunga yang berlaku dalam ekonomi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi suku bunga pinjaman, tabungan, dan investasi. Itu menurut Oke, saya. Saya izin menambah tentang ini dalam hal pengawasan dan pengendalian. Bank oke, Indonesia, baik. ya, Silahkan. Bank Indonesia dapat menggunakan Indonesia sebagai alat untuk memonitoring dan mengendalikan pasar uang dan juga suku bunga dalam negeri ini. Ini adalah salah satu alat kebijakan moneter yang sangat penting. Menurut saya begitu. Oke, jadi terkait suku bunga dan alat monitoring ya teman-teman benchmarking ini. Saya cukup menambahkan beberapa hal saja, mungkin terkait transparansi. Jadi benchmark Indonesia kan ini berbasis transaksi. Jadi transparansi itu dalam penentuan suku bunga di pasar uang nantinya akan meningkat. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya manipulasi atau praktik yang tidak etis. Terkait kredibilitas juga teman-teman. Jadi kan uh, jadi kan kalau terdapat transparansi nantinya kan jelas di mana hal ini dapat menarik investor global untuk mencari pasar yang adil dan andal nantinya teman-teman. Dan juga tadi juga Mas Venus juga sudah bilang terkait dengan dapat membantu mengatur suku bunga dan menjaga stabilitas ekonomi. Itu terkait dengan monitoring juga ya teman-teman. Dan pastinya kalau memang transparansinya yang baik dan kredibilitasnya yang jelas, nantinya dapat meningkatkan keuangan atau ekonomi bagi Indonesia itu sendiri. Begitu saja teman-teman, apa namanya, diskusi terkait dengan potensi Bank Indonesia terkait dengan rencana-rencana 2 poin tadi, antara lain SBI tenor 9 dan 12 bulan, dan 2 benchmarking Indonesia ini. Mungkin dari teman-teman dan saya ada salah kata, kami kelompok 1 mohon maaf. Semoga diskusi ini dapat memberikan pengetahuan bagi teman-teman terkait dengan kebijakan pemerintah dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi Indonesia khususnya terkait dengan ilmu moneter.
Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.